Oke, ini yang isokronal nih ya, isokronal. Yang isokronal. Oke. Tadi sudah kita lihat buat kita akan membaginya bagaimana tadi yang stabilized flow semua gitu ya. Jadi kita bisa gunakan stabilized flow semua nih gitu ya gitu. Jadi nggak ada masalah nih gitu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan suatu saat gitu ya, bagaimana nih jika ini sebenarnya eh, yang stabilized sama transient itu bisa saja terjadi di isokronal atau modified isokronal ya gitu. Nah, bagaimana nih jika data tesnya itu transient semua gitu, kemudian yang stabilized hanya ada satu atau dua, gitu ya gitu. Nah ini yang lihat pertama nih keleder nih gitu ya. Keleder ini ngelihat mengevaluasi nih gitu ya. Kalau kita lihat dari plotnya ini gitu ya. Ini gitu ya, plotnya ini. Beliau coba-coba nih gitu. Beliau coba-coba ada tes A, B, C, D, E sama F. Datanya jadi dari data tes yang ada ini tadi gitu ya. Data tes yang ada ini tadi, beliau ambil nih. Kalau 1 jam, jadi ini gini istilahnya. Saya ambil di sini 1 jam, data 1 jam, saya ambil di sini 1 jam, saya ambil di sini 1 jam. Data pada waktu ini gitu ya. Ini misalnya 0,1 jam gitu ya, diambil. Pada data yang sama, diambil, kemudian diplot. Jadi A ini pada kondisi 0,1 jam. Yang ini 0,2 jam. Ya. Ini dan seterusnya sesuai dengan ini. Ya gitu. Nah, ternyata setelah diplot gitu ya, setelah diplot itu ada berbagai fenomena nih gitu. Fenomenanya apa? Fenomenanya ternyata dari plot tadi kalau kita lihat itu sebenarnya kurva tadi linear tapi bergeser gitu ya gitu. Iya kan? Kalau kita lihat di sini kan ini bergeser nih gitu ya. Coba saya ini. Ini kan bergeser ke sini. Jadi walaupun dia kondisinya transient gitu ya. Karena kita ingat tadi kalau ngitung n tadi itu kan slope ya, seper slope kalau misalnya pakai Rollin. Kalau Herbert tadi slope kan gitu ya. Itu n-nya atau slope-nya ini sama. Jadi walaupun saya ambil datanya 0,1, ini 0,1, saya plot sama di sini 0,1, dapatnya yang A. 0,2 jam, 0,2 jam, 0,2 jam, dapatnya B dan seterusnya. Berarti apa? N-nya kalau saya lihat dari kurva ini sebenarnya sama untuk data berapapun kondisi jamnya. Kan gitu. Nah, tapi masalahnya kalau dilihat, kalau tadi C itu merupakan perpotongan, ternyata apa yang berubah? Karena perpotongan itu untuk menghitung apa? Untuk menghitung C. Berarti yang berubah ketika kondisi transient itu adalah apa? C-nya. Jelas? Berarti kan semakin datanya stabilis, misalnya ini stabilisnya misalnya 5 jam, 5 jam, 5 jam. Berarti kan kalau di sini kan ini 24 jam lah gitu ya, 24 jam. Berarti sebenarnya saya tuh harusnya mendapatkan data untuk menghitungnya kan yang di sini. Ya, saya hitung N pada di sini dan C juga pada di sini kan gitu. Karena C itu kan dia ekstrapolasi dari itu, sebenarnya kan gitu. Ya. Nah, jadi kalau kondisi itu berarti apa? Berarti sebenarnya yang masalah ketika datanya transient apa? C. Ya. Karena apa? C itu ternyata berubah seiring dengan waktu. Tapi data N itu sama. Jadi apa? Jika saya hanya punya, kan kalau misalnya ngeplot ini, saya itu nggak bisa ngeplot ini kalau misalnya datanya itu kurang dari 3 gitu ya gitu. Jadi kalau 2 itu kan namanya garis lurus ya. Kan nggak ada, kalau misalnya saya mau ngeplot gitu ya, ada 2. Ini kan saya nggak tahu trennya mau kemana. Kalau salah satu salah kan salah, ini kan gitu. Oleh karena itu minimal datanya itu ada 3 supaya apa? Averagingnya bisa benar. Gitu. Nah, tadi yang jadi pertanyaannya kalau datanya transient bagaimana? Ternyata kalau datanya transient, kita bisa menghitung dengan data transient ini n-nya atau slope-nya. Ya. Karena slope-nya ternyata sama semua.
Lah yang jadi masalah apa? Ternyata yang berubah itu kan C-nya, kan gitu ya. Gitu. Lah sekarang yang jadi pertanyaan adalah ketika kita ada data, misalnya dia yang stabilis itu 24 jam itu 1 gitu ya. Misalnya yang stabilis ya, ini pura-puranya stabilisnya 24 jam. Berarti apa? Kita misalnya ini satu titik di sini, kita kan nggak bisa ngitung slope di sini. Karena hanya ada data satu titik kan gitu ya gitu. Oleh karena itu, misalnya datanya di sini nih gitu ya. Ini kan datanya transient semua di sini. Satu titik ini yang extended ada di sini. Yang stabilize. Berarti apa? Kita hitung C-nya, N-nya menggunakan data yang ada di sini, sedangkan C-nya kita hitung menggunakan data yang stabilize. Jelas? Ya. Jelas ya. Ini tricky tapi sebenarnya ini nanti akan ke yang transient semua sebenarnya idenya dari Collider ini aja gitu loh. Karena kalau kita lihat sebenarnya apa? Ini kan apa? Versus waktu kan? Ini kan versus waktu nih data ini. Iya kan? Berarti apa yang berubah? C berubah versus waktu. Kan gitu. Nah ini nanti yang dilihat di yang datanya semuanya transient gitu ya. Konsepnya ini sudah jelas belum? Saya nggak mau masuk persamaan dulu, tapi konsepnya ini dulu sudah jelas belum? Mas, mau izin bertanya. Ya, silakan. Berarti dalam isokronal test perlu dicatat bahwa harus ada minimal satu yang stabilis, Mas ya? Betul. Jadi kalau misalnya dia mau modified, mau isokronal, yang kita perlukan itu kan apa? Data test tersebut transient sama stabilis kan? Kalau di kita ya gitu. Kita ngelihatnya sebenarnya itu datanya stabilis atau tidak kan gitu ya gitu. Lah, misalnya pun kita melakukan isokronal atau modified isokronal, tapi ternyata extended-nya nanti juga transient, case-nya perhitungannya kan berbeda jadinya, gitu. Ya kan? Di sini kebetulan tes kita itu oke, isokronal atau modified itu extended flow-nya dapatnya stabilize. Misalnya begitu ya, gitu. Nah, jadi kita gunakan metode ini, gitu. Mungkin nggak nanti misalnya extended-nya itu nggak stabilize? Ya mungkin saja. Berarti metodenya kita gunakan metode perhitungan yang lain. Jelas? Jelas ya? Jadi yang kita pahami di sini bahwa kondisi datanya itu minimal ada satu data stabilize, kita gunakan metode ini. Mau itu nanti isokronal atau modified isokronal kita dapatkan ini, gitu ya, gitu. Minimal satu, Mas. Kalau misalnya ternyata isokronal kita atau modified isokronal kita extended-nya itu juga transient, ya metodenya beda lagi, gitu. Oh, gitu. Jelas ya? Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Jadi yang kita pegang pokoknya datanya stabilis atau tidak. Ya. Itu. Kalau ini kondisi yang sekarang, ini contohnya isokronal. Bisa saja misalnya modified isokronal nanti tesnya kondisinya transient semua, stabilisnya 1 bisa saja. Jelas? Mau jelas ya? Nah, kemudian bagaimana cara mengevaluasinya kan gitu ya gitu. Ini paham ya, pokoknya metode ini paham. Ini saya nggak bicara persamaan dulu karena persamaan kalian bisa lihat. Yang penting kalian paham maksudnya si Collider ini, gitu ya gitu. Karena nanti Collider ini kemudian dikembangkan untuk yang transient gitu ya gitu, transient dan sebagainya. Jadi Collider ini hanya merevisi nih metodenya si Rowling tadi gitu loh. Rowling tadi kan asumsinya stabilis semua. Lah Collider ini memperbaiki. Jadi Collider ini tidak ini kan, hanya nanti metodenya Rowling sama metodenya Herbert kalau datanya dia transient semua dan stabilis yang satu, evaluasinya seperti apa? Ya. Oke. Nah, coba kita lihat sekarang gitu ya. Berarti ini kalau seperti ini berarti apa? Berarti C-nya yang berubah nih gitu. N-nya masih oke. Nah, kita lihat ya gitu. Nah, ini Rowling gitu ya. Rowling metodenya yang digunakan untuk yang stabilis semua sebelah kiri gitu ya, yang ini, gitu ya, gitu. Ini kan seperti ini nih, gitu ya, gitu. Yang tadi kita bahas pertama. Ini kan seperti ini, hanya diplot biasa. Masalahnya ternyata semuanya ketiga data gitu, data yang ada yang stabilis hanya satu misalnya gitu ya. Gitu. Ingat bahwa apa? N itu slope-nya ternyata tidak berubah, kan gitu ya, gitu tadi.
Ya kan? Hanya C-nya yang berubah terhadap apa? Data yang stabilize. Berarti di sini kita harus lihat dengan metode yang roll-in tadi, kita bisa hitung untuk menggunakan data yang stabilize. Misalnya datanya ada di sini gitu ya. Oh, sorry, ini datanya ada di sini misalnya gitu. Ini. Gitu. Berarti apa? Berarti datanya tinggal kita plot yang well test tadi, kita ambil pada waktu yang sama. Ingat ya, waktu yang sama. Ya, waktu yang sama. Mau T-nya, saya tesnya ada yang 3 jam, 4 jam, 5 jam, misalnya gitu. Ya sudah, ambil aja pada waktu yang 1 jam semua gitu ya. Kita plot di sini juga akan mendapatkan N yang sama. 2 jam semua akan dapat N yang sama. Yang penting apa? Untuk menghitung C-nya ini. Harus pada kondisi data yang stabilize. Jelas? Jelas semua enggak? Ingat, saya kembali lagi ke sini ya. Coba ini. Mana tadi ya datanya ya? Oke, saya ambil yang roll-in tadi lah gitu ya. Nih, ya gitu. Oh, satu lagi lah, roll-in ya, naik ke atas. Mana tadi ya? Nih, gitu ya. Berarti ini apa? Berarti ketika ngitung apa? Ketika ngitung, ini saya iris all ya di sini ya. Ketika saya ngitung C-nya, kalau tadi kan ambil sembarang data kan bisa ya. Nah, ketika ngitung C-nya, saya harus lihat datanya yang stabilize yang mana. Jelas? Perbedaannya itu. Ya. Jadi misalnya transien, lihat waktunya, misalnya ini 1 jam, 1 jam, 1 jam. Yang stabilize hanya ini misalnya, 24 jam. Yang diplot mana? Yang diplot hanya yang 3, untuk mencari apa? Mencari ini, N. N-nya dapat, untuk mencari C, saya pakai data yang ini. Jelas ya? Mana tadi? Sokronal, nih, ya. Oke. Nah, ini tadi. Oke. Herbert bagaimana? Nah, Herbert juga sama saja, gitu ya, gitu. Ini yang flow after flow-nya seperti ini, gitu ya. Kalau dia kan semuanya digunakan nih, gitu ya. Karena minimal tes datanya itu sebenarnya kan 3. Kalau 2 nggak bisa sebenarnya. 2 itu errornya agak lebih ini, gitu. Harusnya 3 untuk menjerit ini. Lebih banyak, lebih bagus, gitu. Nah, untuk Herbert juga sama. Ternyata kalau ini kan dia apa nih? B atau A ya tadi ya? A ya, ini B ya. A-nya itu kan, nah ini menghitung yang menggunakan data yang paling stabilize. Jelas? Ya. Nah, ini plotnya juga tetap sama, ini plotnya juga tetap sama. Oke. Ini yang bikin beda hanya apa? Yang bikin beda sebenarnya karena ininya MM, ininya M nih ya. Jadi ininya kelihatan datar. Datanya sama sebenarnya gitu. Oke. Nah, ini salah satu contoh nih gitu ya gitu. Salah satu contoh. Salah satu contoh. Jadi kalau misalnya seperti ini bagaimana? Jadi yang flow-nya ada yang satu, itu flow gitu ya gitu. Nah, kita lihat tes 1 ini kan ini 1 jam gitu ya. Stabilize-nya berapa? 10 jam gitu. Gitu. Berarti apa? Ya kita bikin ini plotnya dari mana? Dari data yang ini nih. Kebetulan saat ininya waktunya sama. Ingat ya, kebetulan saat ininya waktunya sama. Jadi saya bisa gunakan ini langsung datanya. Ya, kalau misalnya ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, gitu ya. Padahal stabilisnya 10 jam, ya ini harus dilihat pada waktu yang sama. Ingat tadi bahwa plot ini akan mendapatkan
N yang sama trennya kalau misalnya T-nya sama. Ingat ya. Jadi kalau misalnya ini saat ini dia produksinya dia 1 jam, terus ini 1,5 jam, ini 2 jam, saya tidak bisa langsung menggunakan data ini. Saya harus lihat data mentahnya. Saya ambil pada data yang sama semua. Karena tadi si Kelder tadi ngeplot pada data yang sama, gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, ini kalau saya gambarkan seperti ini. Dia flow, ya, flow. Start in, flow. Start in ya, flow lagi. Start in gitu ya. Misalnya di sini 1 jam, ini 2 jam, sini 3 jam. Saya nggak bisa pakai data yang terakhir ini gitu loh. Karena ini beda waktu. Berarti apa? Karena ini 1 jam, ya sudah saya ambil di sini yang 1 jam, di sini juga yang 1 jam. Atau apa? Semuanya sama. Ini setengah jam. Ini setengah jam. Ini setengah jam. Karena bisa dilihat lagi, kalau misalnya ini seperti ini dan datanya berbeda, kan dia bergeser ke kiri kan? Kalau misalnya ini 1 jam, ini 2 jam gitu ya. Terus ini beda lagi yang di sini, dia akan bentuknya seperti ini nih. Jelas ya? Karena apa? Plot ini, tadi Kelder tadi, mengatakan bahwa akan sama slope-nya jika apa? Jika time-nya sama. Kalau data kita kondisinya ini time-nya bukannya berbeda, ya diambil pada data yang sama. Jelas? Ya, karena apa? Kalau misalnya tadi kita ambilnya, misalnya ini yang 1 jam, yang 2 jam dia ada di sini. Tapi kita ambil ini di sini. Jadi ini yang tengah ngambilnya di sini. Wah, trennya ke sini nanti gitu. N-nya pasti akan salah. Jadi kita koreksi dulu. Apa? Yang ini ketika 2 jam, kita ambil pada waktu 1 jam. Ini 3 jam, kita ambil pada waktu 1 jam. Atau semuanya kita koreksi pada waktu setengah jam semua, bolehlah. Asal T-nya sama. Catatannya, metode Kelder tadi adalah pada waktu yang sama, maka slope-nya akan sama. Ingat, ini ya. Pada waktu yang sama, dia slope-nya akan sama. Ya. Nih. A itu pada waktu yang sama. Oleh karena itu dia plotnya seperti ini, kan gitu. Begitu juga B, C, D, dan sebagainya. Jadi terserah mau ngambil waktu yang berapa, gitu ya, gitu. Walaupun misalnya ininya gitu ya, ini 1 jam, akhirnya ya, akhir tesnya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ya saya harus ngeplot pada waktu yang sama, yang ambil aja 1 jam, 1 jam, 1 jam gitu, atau setengah jam, setengah jam. N-nya akan menjadi waktu yang sama. Jelas? Ya. Nah, ini mana tadi ya? Ini ya, gitu. Diplot seperti itu, gitu ya. Oke. Nah, dapatnya seperti apa? Dapatnya dari data tadi itu seperti ini nih, gitu. Jadi 3 tes ini tadi itu akan dapat untuk ngitung. Jadi ini untuk ngitung slope-nya. Ini yang saya berikan contoh yang Rowling ya. Sebenarnya sama aja yang Harper juga sama ya. Metodenya hanya plotnya aja dia seperti itu. Kemudian ini karena yang stabilis ini datanya yang ini, ya kita ambil data yang ini. Untuk ngitung apa? Untuk ngitung C. Oke? Ada pertanyaan? Terus terang ini jarang dibahas. Jarang dibahas. Apa di yang lainnya juga kalau inflow performance ya inflow performance saja gitu. Tapi saya lihat data karena gini ya, inflow performance itu kan ujung dari semua evaluasi di produksi. Mau nanti pemilihan tubing, artificial lift dan sebagainya gitu ya. Itu
inflow performance. Tapi jika data yang nanti kita gunakan itu ternyata tidak sesuai atau inflow performance yang tidak sesuai, semua kita asumsikan stabilize gitu, ya akan beda jauh hasilnya gitu. Ya, kalau misalnya saya tutup data inilah gitu ya gitu. Contoh ya, ini ya. Ini saya tutup ya gitu. Coba lihat ya. Ketika saya dapat seperti ini ya. Yang ada trennya adalah 3 data ini. Oke? Otomatis apa kalau kita tidak tahu itu stabilis atau tidak gitu. Saya ngitung ini saya anggap apa? Data yang salah. Iya kan? Akibatnya apa? Saya ngitung N menggunakan ini dan menghitung C menggunakan ini. Akibatnya apa? Ya, kalian bisa coba gitu. Kalau menggunakan jadi data yang ini gitu ya. Ini gitu ya. Ini kalian coba ya. Nanti kalian menghitung C-nya dengan menggunakan data yang 3, 2 atau 1. Bandingkan AOF-nya berapa. Nah ya. Salah satu ya, ini ya. Tugas ya, yang pertama itu ini kalau ini hanya ngitung biasa sih gitu ya. Ini kan sudah ada hitungannya. Hanya ketika ngitung C aja ini. Hitung C aja, kalian menggunakan bukan data yang stabilize. Tapi data salah satu dari 3, 2 atau 1. Ya. Nah, supaya gampang karena pas ini 3 gitu ya. Salah satu misalnya Adim gunakan yang data 1. Ya. Lei menggunakan data yang 2. Gitu ya. Yogi menggunakan data yang 3. Kita bandingkan dengan hasil kimaksnya nanti ini berapa. Ini kan sudah ada nih C-nya. Tinggal ini dihitung 14,7 dapat nih. Jadi nanti PWF-nya buat ngitung dia AOF-nya gitu ya, asumsikan 14,7 lah gitu. Kan berarti kan di persamaan ini kan bisa masuk kan langsung gitu. Q-nya dapat, ininya dapat. Kalau ini 14,7 kan ini akan langsung dapat AOF kan gitu ya. Ya. Sekalian menjawab keingintahuan kalian. Bedanya berapa sih? Besok kita bahas. Ya. Gak usah banyak-banyak. Satu ini kan paling juga hanya satu slide juga inilah gitu. Kirimkan saja slide-nya ke saya nanti ya. Nanti kemudian kita bahas perbedaannya seperti apa. Jadi kuliah besok kita bahas dulu, habis itu nanti kita lanjutkan ke berikutnya. Ya, ini kalau yang ini sih mudah lah, nggak begitu ini ya. Gitu. Ada pertanyaan sebelum saya majukan? Kalau semuanya transien, Mas, ini berarti di case ini ada satu yang udah diketahui Mas ya? Kalau dia stabilis. Ya, stabilisnya kan hanya satu. Ya, maksudnya di case ini udah diketahui kalau dia stabilis. Betul. Asumsinya kalau misalnya kan kadang itu kan kita nggak ngerti nih. Jadi gini, betul Dim. Jadi saya asumsikan ini tuh kalian nggak peduli mau stabilis mau enggak. Kan yang tadi mau saya bilang kan bahwa perbedaannya berapa. Jadi kalau saya nggak pelajarin ini datanya stabilis atau enggak gitu ya. Kan berarti plot ini kan ada plot tiga titik kan? Iya kan? Ya, 3 titik kan? Ini ada trennya gitu ya. Ini nggak ada trennya. Ini kok menyimpang nih. Biasanya apa? Ini kita exclude karena kita asumsikan itu mungkin datanya salah. Iya kan? Atau misalnya nanti ada yang oke, ini tetap dimasukkan. Jadi plotnya kan akan seperti ini, kan gitu. Ya kan? Trennya miring. Benar kan ya? Gitu ya. Ya, trennya mencung. Trennya kan beda. Nah, sekarang kalau misalnya kita coba, kalau kita exclude, ini pasti lebih parah ini dapatnya nih. Kita exclude saja ini, kita asumsikan ini datanya tidak benar. Kemudian kita hanya menggunakan 3, kan minimal 3 data, ini sudah terpenuhi. Ya. Nah, nanti kalian menghitung dengan menggunakan flow 1, 2, 3 untuk hitung C-nya dengan data ini gitu. Kemudian kita hitung AF-nya berapa. Nanti kita bandingkan dengan AF-nya kalau misalnya menggunakan stabilized flow ini. Jelas maksudnya ya?
Ini hanya ngitung sebentar sih sebenarnya gitu. Jadi tapi efeknya itu akan berbeda. Maksudnya efeknya berbeda gimana? Kalau kalian mencoba menghitung sendiri, pasti akan ingat bedanya antara menggunakan stabilis atau enggak. Sampai kapanpun. Itu yang mau saya ini kan. Sebenarnya kalau saya hitungkan di sini langsung bisa. Tapi itu akan berbeda kalau misalnya kalian pernah menghitung dan kita bandingkan besok. Ya? Ya? Jelas semua? Ini simple sih, nggak sampai sehari juga inilah gitu. Mungkin nggak sampai sejam lah. Karena hitungannya juga hanya tinggal ngitung C aja terus ngitung AOF juga itu 10 menit lah gitu. Tapi kalian hitung sendiri supaya besok ketika kita bahas itu kita bisa bandingkan. Oke. Kita lanjut ke bahasan yang terakhir nih. Bahasan yang terakhir memang agak ini ya. Tapi ini bagaimana kalau misalnya datanya transien semua. Ya, datanya transien semua. Nah, ini salah satu yang pada waktu papernya muncul juga perdebatannya banyak nih. Jadi kalau nanti paper yang saya berikan ke kalian itu sebenarnya ada paper pertama di jurnal, kemudian disanggah dengan beberapa orang, kemudian direvisi lagi gitu. Karena ini memang masih awal, masih debatable. Kita lihat bahwa sebenarnya itu kita tadi sudah lihat bahwa dari Koeleder tadi ini itu pengaruhnya itu kan semakin ke kiri itu maksudnya semakin stabilis ya, dan ketika ini kan dari satu ini kan T-nya kan naik nih. Ya. Ini kan T-nya 0,1 berapa sampai yang asumsinya stabilisnya 24 jam berarti kan ini gitu ya. Berarti kalau kita lihat sebenarnya C-nya kan ada di sini kan gitu ya. Misalnya kalau itu ekstrapolasi ya gitu. Berarti apa? Berarti C itu berubah versus time. Ya kan? Karena ini sebenarnya yang stabil, nilainya harganya yang sama terus adalah N. Kalau N nggak masalah, karena N itu kurvanya sama terus slope-nya. Karena kan N dari slope. Begitu juga dengan metodenya apa? Metodenya Herbert tadi, kan sama juga seperti itu. Nah, kemudian ini tuh ada metodenya nih. Menghubungkan antara C tadi dengan time. Jadi apa? Kalau misalnya tadi saya sudah modified isokronal, sudah isokronal, extended flow-nya gagal dan transient lagi, gitu. Ya mau nggak mau saya menggunakan metode ini, gitu. Karena apa? Karena yang asumsinya ini yang stabilize, saya nggak ada. Gitu. Nah, terus bagaimana nih? Kalau misalnya semuanya transient, kan gitu. Nah, satu kita harus punya hubungan dulu nih ini. Nah, nanti di paper yang kalian baca, itu kalian bisa pelajarin ini. Seper CT, gitu ya. Ini saya zoom ya, seper CT. Terus apa? Versus time. Nah, nanti tinggal, karena ini dari data yang ada, berarti ini kan ngitungnya harus beberapa kali nih. Karena apa? C-nya itu kan berarti kan C-nya ini pada time ke-1. Jadi kalau dilihat di sini, ini kan ketemu nih. Ini kan ketemu C, ini kan ketemu C, ketemu C, ketemu C kan gitu ya. Kan jadi versus time. Jadi ketika menghitung dia bisa melihat memplot ini apa CT tadi versus time. Nah, tinggal kita nanti ambil CT berapa ketika dia stabilize. Nah, ini. Nah. Nanti kita dapat C-nya berapa. Mas, tapi ini sumurnya hanya 1. Saya nggak punya data lagi. Saya nggak tahu asumsi sebelahnya sumurnya berapa stabilize time-nya. Ya mau nggak mau kita kembali ke apa? Kita kembali ke mana? Di sini. Asumsinya John Lee. Permeabilitasnya kisarannya berapa, ininya berapa, dan sebagainya. Ya kita tahu nih. 24 misalnya gitu, 24 jam stabilisnya. Ya sudah, kita ambil apa? Kita ambil di sininya 24 jam.
Ya, time-nya ini 24 jam gitu ya. Kemudian kita ambil CT-nya berapa, kita bisa hitung C-nya berapa. Mas, berarti maksudnya yang ini, dia menarik korelasi linear, Mas ya? Ya. Jadi C-nya tadi dirubah menjadi CT gitu ya, jadi seper CT. Kemudian dari situ kan versus time nih. Jadi kalau misalnya saya ini ya, mana ya? Ini gitu ya, saya zoom ya. Setiap A, B, C, D ini sebenarnya itu kan bisa saja saya hitung tadi. C-nya tadi berapa, C-nya tadi berapa kan gitu. Versus time kan. Tinggal hasil per titik tadi kan versus time. Ya, jadi versus time. Lah tadi diplot kemudian gitu loh. Tapi ngeplotnya dia ini seperti CT. Oh, bukan linear. Ya, supaya apa? Supaya linier. Karena ternyata apa? Ternyata karena ini ternyata ketika diplot biasa, saya juga pernah nyoba gitu ya. Memang ternyata nggak ini gitu. Saya pernah nyoba kalau C aja gimana gitu, C versus time gitu. Saya iseng gitu. Kenapa kok dianya ini si ini tuh apa si Brar ini ngeplotnya seperti CT gitu ya. Ya saya pengen tahu aja. Karena kalau misalnya simple C aja ini kan sebenarnya time sama ini kan ada deket-deket dan ini juga agak jauh kan jaraknya gitu ya. Nah, berarti apa? Memang dan lagi pula ini juga plotnya log gitu ya gitu. Jadi berarti ada sesuatu yang ini kan gitu. Nah, makanya dia versus ini. Saya pernah nyoba C versus time tapi ini juga trennya kurang baik gitu. Nah, ini step perhitungannya itu bisa kalian pelajari. Jadi tugas yang kedua sebenarnya review untuk mempelajari tes ini seperti apa. Papernya saya berikan gitu ya. Sebenarnya paper yang saya berikan tadi itu sudah satu bundling. Satu bundling itu apa? Satu bundling antara ini, dan ini. Ada 3. Ada 3 ini, gitu ya. Gitu. Ada 3 ini, dan 3 ini sebenarnya paper pertamanya itu si ini nih, siapa? Brar nih, gitu ya, Brar, tapi kemudian apa? Kemudian sama Aziz, gitu ya. Kemudian sama Potman itu direvisi, gitu. Ada beberapa hal yang belum sesuai, gitu. Nah, kemudian terakhirnya itu ini. Gitu. Jadi yang finalnya itu paper yang tadi diinikan itu jadi satu semua, gitu ya. Karena pembahasan pertama, kedua, ketiga itu sebenarnya kita enaknya itu kalau paper-paper lama itu sebenarnya diskusinya itu ini nih. Jadi saya sukanya itu nge-reviewnya itu kalau yang paper lama itu ada pembahasannya, ada yang membantah, ada jawabannya apa gitu ya. Jadi saya sambil membayangkan, oh ini berarti dulu waktu presentasi ini atau waktu ini nih rame nih gitu. Jadi kalau pas ada mereka presentasi itu kalau ada juga yang ditulis detail. Pertanyaan dari ini CEO apa, ini jawabannya seperti ini dan sebagainya. Tapi kalau ini sih hanya diskusi paper bukan berbalas pantun ya, berbalas paper lah gitu. Jadi paper pertama dibalas dengan paper kedua, kemudian dibalas lagi sama paper ketiga, gitu seperti itu. Saya harap kalian mempelajari detail gitu ya. Tadi juga saya share juga salah satu yang membuktikan ini gitu ya. Membuktikan ini kebetulan tugas akhirnya bimbingan saya gitu ya. Membuktikan ini dengan merubah gimana? Kalau misalnya tadi gitu ya, stabilize time-nya itu kita tidak tahu sama sekali dan saya menggunakan apa nih? Istilahnya menggunakan apa yang saya tinggung tadi. Time-nya ini kan saya harus menentukan time-nya di mana kan? Ini kan gitu ya. Menggunakan time-nya berapa kan gitu. Nah, salah satu karena stabilisnya datanya nggak ada, kemudian kita gunakan simulasi reservoir gitu ya. Kemudian kita bandingkan dengan metodenya mana tadi? Ini John Lee tadi. Kalau dihitung stabilize time-nya menggunakan John Lee gitu ya. Hasilnya deket nggak sama kalau menggunakan kita buktikan menggunakan simulasi reservoir. Seperti itu. Lah, paper yang tadi itu sebenarnya ini gitu ya. Ini kelihatan ya ininya. Ya ini gitu ya. Saya bilang tadi ini sebenarnya dia satu ketika download jadi satu gitu ya. Jadi dia awalnya ini Brar gitu.
kemudian benar dikoreksi oleh ini sebenarnya hanya pembicaraan yang tadi yang kita bahas, kemudian dikoreksi oleh Podman gitu ya, Fred and Podman gitu ya. Kemudian direvisi lagi, masukan tadi direvisi lagi. Gitu. Nah, intinya sebenarnya seperti saya ceritakan tadi, bahwa intinya mereka merubah ini jadi versus time gitu sajalah. Tapi kalian harus detail cara ngitungnya gimana gitu supaya kalian tahu. Gitu. Dan di paper yang tugas akhirnya yang bimbingan saya, Calvin tadi juga itu ada detailnya juga. Sebenarnya beberapa dari situ juga. Oke, ada pertanyaan? Ini karena jumlah siswanya sedikit gitu ya. Jadi saya enak lah ininya ya. Saya harap kalian lulus mata kuliah ini menguasai apa yang saya ajarkan gitu ya. Saya dari dulu tidak suka menghafal persamaan. Karena persamaan sebenarnya kalian bisa lihat. Tapi yang penting kapan menggunakan persamaan tersebut, asumsi persamaan tersebut apa, dan bagaimana saya harus melihat kalau misalnya datanya seperti ini, mengevaluasinya itu yang lebih penting. Karena seperti tadi, saya tahu persamaan IPR, ini. Nah, misalnya gas, rolling, dan sebagainya. Tapi ketika saya salah menggunakannya, gitu ya salah kan gitu. Oke, jadi tugasnya 2 ya, yang tadi hitungan tadi, simple tadi, ya, yang tadi untuk membuktikan. Yang kedua itu ini, review ini, seperti apa kalian nangkepnya, gitu ya, gitu. Yang ini tadi, ya. Besok kita bahas bersama gitu ya. Ya diskusi inilah, diskusi singkat lah gitu. Mungkin awal karena kita ini 3 orang ya sudah besok awal. Enaknya gimana? Apakah presentasi atau apa? 5 menit. Habis itu kita lanjutkan ke pokok bahasan berikutnya. Ya. Nanti kita bahas jadi supaya sama-sama kita semuanya tahu gitu ya. Saya harapkan kalian mengerjakan masing-masing, bukan maksudnya apa, tapi ketika kalian mengerjakan masing-masing dan kalian mentoknya di mana, sampaikan saja ini saya dapatnya baru ini. Karena ketika mentok dan nanti ada temennya ketika presentasi dan ketika diskusi nambah, itu langsung masuk gitu loh. Gitu ya, langsung masuk. Apa yang kalian tidak bisa tadi bisa langsung masuk gitu. Karena kalau misalnya hanya ini kan ke temennya gitu ya, kalian sebenarnya rugi sendiri gitu loh. Karena hal yang kan kita kalau misalnya tidak bisa sesuatu dan kita cari-cari nggak ngerti maksudnya, tapi ketika ada ternyata maksudnya itu gitu, itu langsung tetap keingat sampai kapanpun. Nah itu salah satu metode yang saya hanya bisa terapkan kalau kelasnya kecil gitu loh. Jadi ini mumpung kelasnya kecil, saya harapkan kalian semua paham lah gitu kan. Ya, oke, ada pertanyaan? Sebelum saya tutup, karena ini terakhirnya ya hanya ini aja gitu. Nanti kalau misalnya ini kita bisa diskusi lagi gitu ya. Kita bisa diskusi lagi. Waktunya sama. Ya alhamdulillah kalian bisa pagi semua, karena saya sebenarnya lebih prefer pagi, jam 7.30, jam 7, oke lah, jam 7.30 oke lah. Supaya masih segar semua, kemudian nanti kita bisa diskusinya enak. Oke, ada lagi? Kalau ada yang ketika sudah selesai dan ada pertanyaan yang baru kepikiran setelah selesai, ya kita diskusikan di grup WhatsApp lah ya. Jadi bisa nanti lebih enak diskusinya. Oke, kalau ada lagi? Sebelum saya tutup? Kalau tidak ada saya akhirin ya. Ya, Mas. Saya akhirin sampai di sini. Kita sampai jumpa di minggu depan. Oke, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ya, non, sama-sama ya. Oke ya.